Ini penampilan yang ke-8 dari Bapak Iman Sobirin SPD dari SD Mulyoharjo 12. Dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Ituk, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru peserta orientasi Angkatan 12 Kabupaten Pemalang yang kami hormati, serta SMP Negeri 4 Pemalang yang telah memberikan tempat kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di sini. Tak ketinggalan kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini tanggal 27 Maret tahun 2023 kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, salawat dan salam kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Ibu Mentor yang kami hormati dan Bapak Ibu yang kami cintai dan kami hormati pula. Perkenalkan, nama saya Iman Sobirin SPDSD NI P3K Seri 19 sekian unit kerja SD Negeri 12 Belorjo. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pembelajaran ini saya pribadi akan, walaupun di sini tulisannya banyak Pak Bu, tapi akan saya ringkaskan dua pokok permasalahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kontrak tahun 2021 kami mencari tahu kualitas belajar membaca siswa. Jadi seperti ini Pak Bu, seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2019 sampai tahun 2021 kita dilanda masa pandemi yang begitu menghebohkan, di mana kita sebagai guru justru malah tidak boleh untuk mengajar, memang untuk kebaikan. Tetapi di sisi kebaikan itu justru anak kita terpuruk Bapak Ibu, terutama pada soal dalam kelas rendah dalam hal membaca dan menulis, di mana membaca dan menulis adalah pokok pertama, pokok di mana anak itu harus bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok di mana anak itu harus bisa membaca, harus bisa menulis. Tetapi di situ karena masa pandemi kita banyak sekali kehilangan untuk mengajar ke anak. Nah, disinilah saya mendapatkan sebuah ide. Walaupun sekali lagi saya mengajar kelas 3, di sini saya tekankan untuk membaca dan menulis. Kenapa? Karena kemarin kita sekali lagi ditinggal masa pandemi yang begitu lama, selama 2 tahun kita bisa tertinggal. Anak-anak kita yang sudah kelas 3 pun banyak sekali yang tidak bisa membaca dan menulis, atau mungkin membaca dan menulisnya masih tidak lancar. Nah, disinilah yang saya terapkan adalah yang pertama, Bapak Ibu, materi saya tidak meninggalkan materi yang ada di pokok pelajaran kelas 3, di mana pokok pelajaran kelas 3 saya terangkan sama persis seperti kelas 3. Tetapi saat anak itu untuk menjawab, saya tulis di depan papan tulis contoh, anak-anak kalian bisa membaca menulis ayam. Coba bayangkan Pak, karena masa pandemi nulis ayam saja ada yang tidak bisa. Disitulah saya tekankan Pak, tekankan Bu. Misalkan ada pertanyaan seperti ini, anak-anak kalian coba contohkan hewan yang berkaki 4. Anak itu
bisa menjawab Bapak Ibu. Bisa menjawab, Pak, saya sapi Pak, kambing Pak, dan sebagainya. Nah, disitulah saya pancing bahwa coba anak-anak, sapi itu bentuknya seperti apa? Itu saya sampai posisikan anak kelas 3 itu seperti anak kelas 1. Di situ siapa yang bisa menulis sapi? Coba yang di depan. Nah, akhirnya ada yang belum bisa. Nah, di situ saya baru ke papan tulis langsung menuliskan huruf S kayak apa, huruf B dirangkai. Nah, itu pertama saya mengajar kelas 3 itu benar-benar seperti itu. Hingga sampai sekarang alhamdulillah wa syukurillah kelas 3 yang mau naik ke kelas 4 ini alhamdulillah 100% sudah bisa membaca. Bapak Ibu, sekarang yang keempat, pengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa masuk ke SMP atau masuk ke SMA ternyata tidak hanya nilai yang ada di rapor, nilai yang ada di ijazah. Ternyata di situ ada penawaran anak-anak, penawaran Bapak Ibu, di mana di situ nilai bisa ditambah nilai prestasi. Itu di situ saya kata kuncinya saya pegang di situ Bapak Ibu. Ternyata ini sangat banyak menolong anak-anak yang di luar zona. Mungkin karena kalau satu zona tersebut, mungkin anak itu masih aman Pak Bu, masih aman karena ngapunten sekurang pintarnya saja anak tersebut bisa ke sekolah tersebut karena memang zona. Nah, disinilah saya memikirkan benar-benar Pak Bu, murid saya yang sekolahnya jauh dari SMP terkenal, jauh dari SMP, mungkin orang tuanya prihatin, saya pingin anak saya pingin di SMP 2, saya pingin di SMP 3, saya pingin di SMP 1. Kenapa? Karena saya rumahnya jauh. Nah, disitulah akhirnya saya pribadi mengadakan ekstrakurikuler pada siang, pada sore, Jumat, siang dan pagi sore, yaitu ekstrakurikuler karate, di mana memberikan kesempatan kepada anak belajar ilmu bela diri. Yang kedua, menerapkan kejuaraan. Nah, di sini aplikasinya Bapak Ibu. Selain anak tersebut saya ajari karate, itu tidak hanya mentok untuk karate. Ternyata di situ juga mendukung prestasi, mendukung pengembangan anak, di mana anak-anak tersebut bisa, kemarin banyak sekali yang sudah masuk ke Popda karate tingkat kabupaten, alhamdulillah bisa juara, tingkat provinsi juga alhamdulillah bisa juara, tingkat nasional, bahkan kemarin terakhir anak saya sendiri tingkat internasional, alhamdulillah. Semoga dengan adanya ini orang tua sekali lagi yang jauh rumahnya bisa mendapatkan layak sekolah yang sama seperti anak-anak yang sekolahnya dekat dengan SMS, SMP atau SMA yang berkualitas dan dekat. Ya, yang nomor 24 tahun 2024 mengorganisasikan kegiatan belajar siswa. Yang kedua, membuat media pembelajaran untuk kreativitas. Nah, di sini Pak Bu, ini kemarin mungkin ini waktu semester 1 dan itu kemarin saya ulangi, itu fotonya ada dasinya, berarti yang baru. Saya cek kembali di mana anak yang dulunya membaca sapi saja tidak bisa, alhamdulillah sudah bisa. Itu buku yang saya pegang itu Pak Bu, itu benar-benar kelas 3, pelajaran kelas 3 Pak Bu. Pelajaran kelas 3 dan anak jawabannya silakan tulis di papan tulis, tidak panjang lebar.
Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa membaca semua. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa nilai prestasi tidak hanya di akademik saja. Saya bertanya kepada guru SMP, saya bertanya kepada guru SMA, Bapak Ibu, bagaimana cara menolong murid-murid saya yang jauh dan bisa sekolah di sini? Jawaban beliau apa Pak Bu? Bapak Ibu, berarti anaknya harus punya piagam prestasi. Nah, di sini piagam prestasi ya Pak Bu. Nah, di sini ada video yang juara tingkat kabupaten, provinsi, dan Jawa Tengah. Itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan alhamdulillah orang tua banyak yang merasakan dengan piagam yang tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa anak bisa memilih sekolah yang dia inginkan dengan adanya nilai rapot dan nilai prestasi. Jadi tidak hanya cuma mengandalkan nilai prestasi, tidak hanya mengandalkan nilai rapot, tapi nilai prestasi. Bapak Ibu bisa lihat kampung Tenen ini murid-murid saya, dan itu tidak hanya di SD 12 saja. Kami buka untuk umum di situ. Tingkat nasional juga sudah banyak. Bahkan yang sekarang sudah kuliah, yang sekarang SMA itu bisa kuliah dengan cuma-cuma dengan adanya piagam tersebut, Pak Bu. Tanpa tes ya Pak kemarin. Kuliah di PNS Bu, kuliah di UNES, di kelas UNES, jurusan olahraga itu bisa masuk dengan piagam Popda tingkat provinsi. Itu murid saya sendiri. Nah, di sini mungkin barangkali Bapak dan Ibu mau menitipkan anaknya, itu ada harinya dan hari Jumat. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau tidak mengenakan, saya pribadi minta maaf. Setelah ini saya buka sesi pertanyaan, barangkali teman-teman atau Bapak Ibu guru yang ada di sini mau bertanya seputar apa yang tadi saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan seminar dari Bapak Iman Sobirin. Pertama-tama kami ucapkan sugeng rawuh Bapak. Sabar. Kami dari tadi sudah sampai ke urutan ke-8 ini Pak. Nggih, Pak Iman. Monggo barangkali Bapak mau menanggapi, monggo. Ada saran? Oh, nggih, monggo. Kalau begitu, ada teman-teman yang mau menanggapi? Tidak ada. Oh, monggo. Pak Riz. Terima kasih kepada Pak Iman. Perkenalkan, nama saya Riswanto. Di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan. Tadi dari salah satu kegiatan yang Pak Iman lakukan, yaitu adalah kita mengedepankan adanya ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler karate. Dari kegiatan ini, apakah ada batasnya untuk usia anak untuk bisa ikut latihan karate ini, atau berapa usianya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riswanto yang sudah bertanya. Untuk minimal anak sebenarnya tidak ada batasan Pak Bu. Cuma kalau saya pribadi, sesuai pengalaman saya dulu pernah latihan karate dan mengajar, saya terapkan bahwa anak minimal itu kelas 2. Kenapa saya kelas 2 SD? Kenapa saya tidak menerima kelas 1? Banyak sekali yang mau mendaftar tapi kelas 1 TK gitu Pak. Karena apa? Pengambilannya kalau karate itu beda dengan olahraga yang lain.
seperti renang, mungkin renang bisa dari PAUD. Tapi kalau saya pribadi menekankan kalau di karate itu karena berbau faktor berbau fisik, itu kalau bisa sudah pernah belajar di kelas 1. Nah, dengan adanya belajar di kelas 1, si anak tersebut minimal punya mental dulu. Di mana anak tersebut 1 tahun sudah belajar dulu Pak Iswanto. Sudah belajar dulu di kelas 1, sehingga mungkin dia mentalnya sudah jadi. Nah, dengan bertahapnya ke karate, itu anak itu akan semakin menambah mentalnya. Mungkin dari saya saja. Iya, terima kasih sekali. Mungkin saya bisa menambahkan, Pak Iman, tolong scroll ke atas pada rencana kerja panjenengan. Untuk rencana kerja, iya itu ya. Oke. Untuk nomor 1 nanti ditambahkan konsultasinya ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan siswa itu tadi panjenengan mengungkapkan pada membaca nggih? Nggih. Jadi pada tahapan kegiatan di situ nanti panjenengan memberikan tahapan-tahapan yang konkret. Misalnya tadi panjenengan menerapkan bagaimana tadi anak akhirnya bisa menulis sapi. Nah, itu pada tahapan kegiatan yang panjenengan lakukan itu ditulis di situ, Pak. Oke, konkret ya. Konkretnya misalnya memberikan bimbingan pada siswa untuk menulis sapi itu pakainya apa pakai kartu huruf, apa pakai pengenalan huruf itu nanti di nomor 2 itu ada perbaikan. Kemudian yang ke bawahnya kalau panjenengan juga mau menerapkan untuk karate juga di situ ada konkretnya ya. Langkah-langkah konkretnya panjenengan mengajar karate itu misalnya pakai gerak dasar dulu, pakai ini begitu ya. Iya, itu saja hanya tambahan dari saya. Monggo Bapak Ibu, ada yang lagi yang mau menambah? Oh tidak. Iya, itu tadi penampilan dari Bapak Iman Sobirin, kita beri aplaus. Terima kasih Bapak. Iya. Ya, Pak Sabar, terima kasih. Ngapung tadi mau ngobrol dari misalnya. Kita lanjutkan untuk